Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1155. Susan pada zaman kuno. Gunung Su terletak di sebelah barat Provinsi Sichuan saat ini, di antara pegunungan. Karena ada lautan awan tebal di semua sisi, penuh dengan udara perih, jika Anda melihat ke bawah dari langit, pegunungan Su tampak melayang di atas awan. 3 hari kemudian, Chu Chen dan rombongannya tiba di Susan. Dalam perjalanan, Chu Chen dan istrinya membawa Liu Siwan dan Nanan bersama mereka. Chu Chen secara alami semakin menyukai murid baru ini, yang juga merupakan murid pertama yang pernah diterimanya dalam hidupnya. Dia tidak terburu-buru mengajarkan Nanan seni bela diri kuno apapun. Pertama-tama ia membiarkannya berlatih dan memahami metode mental Kimen yang paling sederhana, dimulai dari dasar. Seringkali, Song Yan membawa Nanan bersamanya dalam perjalanan, dan lama-kelamaan, wajah gadis kecil itu pun tampak semakin ceria. Chu Chen juga tidak ingin melihat anak ini hidup dalam kebencian sepanjang hidupnya. Sepanjang perjalanan, semakin dekat mereka ke Gunung Su, semakin bahagia Liu Siwan. Pemulihan adik laki-lakinya membuat semua kesedihan di hati Liu Siwan menghilang. Ketika dia baru saja tiba di kaki Gunung Su, Liu Siwan tidak bisa menahan diri untuk membuka ruang siaran langsung. Seperti yang diharapkan dari salah satu pembawa berita teratas saat ini, begitu siaran langsung Liu Siwan dimulai, puluhan ribu orang berbondong-bondong ke sana hanya dalam beberapa menit. Xiao Liu Jianxian akhirnya mulai melakukan siaran langsung. Aku sudah menunggu selama beberapa hari. Aku sangat cemas. Saya juga ingin mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Xiao Liu Jianxian. Betapa indahnya tempat ini, rentetan peluru beterbangan. Liu Siwan tersenyum dan berkata, "Keluargaku yang terkasih, saya sudah pulang. Pemandangan yang kalian lihat sekarang berada di kaki Gunung Su. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperlihatkan kepada kalian pemandangan Gunung Su yang megah dan menakjubkan dari kejauhan." Liu Siwan menyapukan kameranya, dan tiba-tiba, ruang siaran langsung meledak. "Ah, siapa yang kulihat, pahlawan Chu?" Setelah pertempuran dengan banteng Dewa 5 Warna, tidak ada berita tentang pahlawan Chu. Ternyata pahlawan Chu dan Dewa Pedang Xiao Liu pergi ke Gunung Su. Xiao Liu Jianxian, biarkan Peri Song mengucapkan beberapa patah kata. Apakah gadis di sebelahnya adalah anak mereka? Liu Siwan menatap Chu Chen. "Kakak Chen, apakah kamu ingin mengatakan beberapa patah kata?" Chu Chen memegang tangan Nanan. Dia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk mengumumkan identitas Nanan kepada dunia luar. Tampaknya berada di ruang siaran langsung Liu Siwan juga merupakan pilihan. Ketika kamera menghadap Chu Chen tersenyum dan menyapa. Ruang siaran langsung Liu Siwan meledak, semakin banyak orang berdatangan dengan panik. Pahlawan Chu secara pribadi mengunjungi ruang siaran langsung Xiao Liu Jianxian. Berita ini menyebar ke seluruh internet bagaikan banjir. Namanya Nanan, dan dialah satu-satunya murid sejatiku. Chu Chen memegang tangan Nanan. "Murid pahlawan Chu, ini memang berita yang sangat mengejutkan." Banyak orang memandang Nanan, mata mereka dipenuhi rasa iri.
Sungguh suatu kehormatan menjadi satu-satunya murid sejati dari orang nomor 1 di dunia. Rentetan ucapan selamat pun mengalir. Chu Chen tidak banyak bicara, dan segera kamera langsung beralih ke Xiao Liu Jianxian lagi. Namun, berita bahwa Chu Chen menerima murid mulai meledak di seluruh internet dan menarik perhatian banyak pihak. Inilah efek selebriti. Ada begitu banyak orang di seluruh dunia yang memperhatikan Chu Chen. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Chu Chen menerima seorang murid, mereka semua penasaran tentang siapa gadis bernama Nanan ini. Di era yang kaya informasi ini, tidak sulit untuk mengetahuinya. Tidak lama setelah itu, seseorang mengabarkan berita online tentang apa yang terjadi pada Nanan. Dalam semalam, semua kerabatnya meninggal dan semua kerabat menjauhi gadis kecil itu. Gadis kecil yang tak berdaya itu bertemu dengan pahlawan Chu dan diterima sebagai muridnya. Semoga berkah menyertaimu, Nanan. 4 kata ini dengan cepat menjadi istilah pencarian yang populer, dan gadis kecil Nanan menerima berkah dari seluruh internet. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa kerabat Nanan digeledah oleh beberapa orang. Tentu saja, karena ini melibatkan pahlawan besar Chu, tidak ada yang mempersulit keluarga Nanan. Yang ada hanya banyak sarkasme dan ejekan. Semua orang tahu bahwa jika ada pil yang bisa membuat orang menyesali kesalahannya, keluarga Nanan akan menghabiskan semua uang mereka untuk membelinya. Siaran langsung ini sangat populer sehingga Xiao Liu Jianxian tidak dapat mengendalikan situasi. Ia buru-buru mengakhiri siaran langsungnya dengan alasan sinyal di gunung itu buruk. Saudara Chen, popularitasmu sungguh terlalu tinggi. Liu Siwan menatap Chu Chen dengan cemburu di matanya. Siaran langsungnya tidak lama. Tetapi dengan begitu banyak orang yang daring pada saat yang sama, Liu Siwan merasa bahwa hal itu mungkin akan memecahkan rekor platform ini. Alasannya sederhana, Chu Chen telah tiba. Nanan segera tertarik dengan pemandangan indah Susan dan melihat sekelilingnya. Nanan, mengapa kamu tidak tinggal di Susan saja? Liu Siwan berkata, Paman Liu akan mengajarimu metode pedang abadi. Mendengar ini, Chu Chen juga menatap Nanan. Jika Nanan bersedia tinggal di sini, itu akan menjadi pilihan yang baik. Rencana awal Chu Chen adalah membawa Nanan kembali ke ibu kota setelah mengirim Liu Siwan kembali ke Susan. Dalam beberapa hari terakhir setelah pertempuran besar di laut, Tiongkok dapat dikatakan tenang dan damai. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Chu Chen juga ingin memanfaatkan waktu luang ini untuk tinggal di rumah, berlatih bela diri bersama istrinya, dan menemani anak-anaknya saat mereka tumbuh dewasa. Namun, jika Nanan dapat mempelajari keterampilan pedang Susan, itu akan sangat membantu masa depannya. Nanan ragu-ragu. Dia tanpa sadar memegang tangan Song Yan dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Tentu saja dia ingin tinggal bersama Chu Chen, tetapi dia takut Chu Chen akan menganggapnya tidak patuh. Siwan masih harus mengurus adik laki-laki kita. Song Yan berbicara lagi, tidak baik bagi pertumbuhan anak jika Nanan tinggal di Susan sendirian. Ayo kita pulang bersama Nanan. Itu benar. Chu Chen mengangguk. Aku hampir lupa kalau Siwan juga seorang pecandu alkohol. Kalau Nanan ikut denganmu, bagaimana kalau dia tidak mempelajari metode pedang abadi Susan, tetapi malah mempelajari kebiasaan minummu?
itu akan buruk. Mulut Liu Siwan berkedut. Sekte Pedang Abadi Susan. Berapa banyak orang yang berusaha keras untuk datang dan belajar. Kalian berdua sebenarnya masih membencinya. Mulai sekarang, bahkan jika kamu memintaku untuk mengajarimu, aku tidak akan mengajarimu. Pedang Abadi Xiao Liu merenung dengan bangga. Gunung Su sangat indah. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin penuh dengan udara perih. Terutama setelah mengalami 2 episode pemulihan energi spiritual, Gunung Su sekarang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Dibandingkan dengan roh peri Gunung Wudang, roh peri Gunung Su memiliki aura yang lebih tajam dan lebih menarik. Karena kita tidak ada kegiatan apa-apa sekarang, mengapa kita tidak tinggal di Gunung Su selama 10 hari atau setengah bulan? Song Yan menyarankan. Dia semakin menyukai tempat ini. Itulah yang ada dalam pikiranku. Chu Chen berkata sambil tersenyum. Mungkin aku bisa memiliki kesempatan untuk menemukan beberapa pedang ajaib di Susan. Pedang tercanggih dari Sekte Pedang Abadi Susan adalah 9 pedang abadi agung. Chu Chen tentu saja tidak memiliki banyak pemikiran tentang ini. Mengambil langkah mundur. Akan baik-baik saja jika itu sedikit lebih buruk dari 9 pedang abadi. Ngomong-ngomong, kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu, Nanan. Selama waktu ini, kamu harus belajar ilmu pedang dari Paman Liu. Ini kesempatan langka. Jadi kamu harus belajar dengan giat. Chu Chen menyentuh kepala kecil Nanan dengan penuh kasih sayang. Liu Siwan membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak setuju. Aku baru saja bersumpah. Aku tidak akan mengajarimu bahkan jika kau memohon padaku. Tepat saat Liu Siwan hendak berbicara dan menolak dengan tegas, Nanan dengan patuh berjalan di depan Liu Siwan, menatapnya dengan mata hitamnya yang besar, penuh harapan. Terima kasih, Paman Liu. Liu Siwan langsung tersenyum, mencondongkan tubuhnya dan menyentuh kepala Nanan. Sama-sama, Paman pasti akan membiarkanmu mempelajari metode pedang ajaib dalam waktu sesingkat mungkin. Bab 1156 Nafas Misterius Pahlawan Chu ada di Susan. Selama beberapa hari berturut-turut, banyak prajurit berbondong-bondong ke Provinsi Sichuan untuk mencari Susan yang legendaris. Namun, sangat sulit untuk menemukan Gunung Su yang asli, tempat para dewa pedang berkumpul di antara pegunungan. Kebanyakan orang pulang dengan kekecewaan, semenjak hancurnya Sekte Dewa Liu He di Gunung Wudang dan mundurnya Banteng Dewa 5 Warna ke laut tanpa perlawanan. Reputasi pahlawan Tiongkok Chu telah mencapai puncaknya, dan dunia seni bela diri Tiongkok telah memasuki periode makmur dan stabil. Tentu saja, 2 serangan berturut-turut yang dilakukan oleh Biro Operasi Khusus juga memainkan peran yang sangat penting. Sistem pertukaran poin untuk kekuatan supernatural akan sepenuhnya memobilisasi antusiasme anggota Biro Operasi Khusus dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih efisien. Penciptaan Dewa Patroli bagaikan menggantungkan pedang keadilan di dunia prajurit Tiongkok. Siapapun yang berani melakukan kejahatan harus siap untuk ditemukan oleh Dewa Patroli, dan kemudian bersiap menghadapi hukuman 2100. Patrol Guard adalah sistem mata langit dari dunia seni bela diri Cina. Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai perkembangan apapun dari Dewa Patroli, karena sifat khusus departemen ini,
Banyak orang memiliki alasan untuk percaya bahwa anggota Dewa Patroli telah memulai pekerjaan mereka. Barangkali ada anggota Dewa Patroli yang mengintai di sekitar mereka. Lautan yang luas, sinar cahaya misterius itu muncul kembali. Belakangan ini, lingkungan keseluruhan dunia prajurit daratan telah menjadi jauh lebih stabil dibandingkan dengan tahap awal pemulihan energi spiritual, dan tatanan baru perlahan mulai terbentuk. Namun, frekuensi munculnya pilar cahaya misterius di lautan semakin meningkat. Bahkan Ahdai tahu bahwa target tuannya adalah pilar cahaya misterius yang muncul dari waktu ke waktu di laut. Oleh karena itu, setiap kali pilar cahaya misterius muncul, Ahdai akan segera menyerbu ke arahnya hingga menghilang. Sinar cahaya misterius itu tampaknya menjadi kompas bagi Shark Ahdai. Jiang Kufeng duduk di belakang hiu, tampak acuh tak acuh dan tenang, membiarkan angin laut bertiup ke arahnya. Di bahunya, burung berwarna-warni itu tampak lesu dan tak bergerak. Hidup ini terlalu membosankan, sapi suci 5 warna akan menangis. Dia tahu bahwa Jiang Kufeng dan Chu Chen memiliki hubungan dekat. Ketika Chu Chen dan istrinya menggunakan sihir yin yang untuk menghancurkan tubuh emas setengah langkah Mai Sengren, banteng ilahi 5 warna dengan tegas memilih untuk mundur, lalu berubah wujud menjadi burung 5 warna, ingin mengintai di samping Chu Chen melalui Jiang Kufeng, mencari tahu latar belakang Chu Chen, lalu mengambil tindakan terhadap Chu Chen. Banteng ilahi 5 warna merasa rencananya sempurna. Namun, yang tidak terduga adalah meskipun ia berhasil datang ke sisi Jiang Kufeng mengajaknya berjalan-jalan di laut sepanjang hari. Yang membuat banteng ilahi 5 warna semakin cemas adalah karena Jiang Kufeng tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak punya bakat seperti ini, dan aku tidak bisa diam secepat itu. Banteng ilahi 5 warna ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia tidak ingin diam. Sinar cahaya misterius itu menghilang lagi. Kali ini, banteng ilahi 5 warna tak dapat menahan diri dan berseru, "Sudah hilang." Banteng Dewa 5 warna berbicara dengan sengaja. Dia ingin menarik perhatian Jiang Kufeng, mengejutkan Jiang Kufeng, dan kemudian berbicara dengannya. Dengan cara ini, suasananya akan lebih hidup. Akan tetapi, Jiang Kufeng tampaknya tertegun pada awalnya, dan meliriknya, lalu, tidak terjadi apa-apa. Jiang Kufeng duduk bersila dan mulai berlatih. Banteng Dewa 5 warna itu tercengang. Saya seekor burung berwarna-warni yang dapat berbicara bahasa manusia. Apakah Anda tidak penasaran, terkejut, atau ingin tahu lebih banyak? Banteng ilahi 5 warna tak dapat menahan diri untuk berkata, betapa membosankannya. Jiang Kufeng berpura-pura mati, tidak terjadi apa-apa. Banteng ilahi 5 warna hanya bisa menyerah dan terus linglung. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini, hati Jiang Kufeng sudah kacau. Burung yang saya adopsi benar-benar dapat berbicara? Entah mengapa Jiang Kufeng merasa tersinggung. Semua orang rukun, mengapa harus salah satu dari mereka yang bicara? Jiang Kufeng ingin sekali memberikan burung berwarna-warni ini. Seekor burung raja sejati tidak akan bertele-tele seperti itu. Berikan saja dia pada Liu Siwan. Jiang Kufeng membuat keputusan rahasia.
Banteng ilahi 5 warna tidak tahu bahwa nasibnya telah diatur oleh Kaisar Kufeng saat dia membuka mulutnya. Tiba-tiba, Jiang Kufeng membuka matanya dengan tiba-tiba, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Lautan luas tak terlihat ujungnya. Beberapa saat yang lalu, Jiang Kufeng merasa seperti sedang ditatap. Begitu mengerikannya hingga keringat dingin mengucur di punggungnya. Jiang Kufeng tanpa sadar melirik burung berwarna-warni itu, dan benar saja, burung berwarna-warni itu juga menggigil dan meringkuk. Ekspresi Jiang Kufeng menjadi lebih serius. Dia berdiri di belakang Ahdai dan melihat sekelilingnya. Ahdai tampaknya merasakan bahaya yang tak terlihat dan mempercepat pelariannya. Ombaknya bergulung-gulung. Jiang Kufeng tidak tahu dari awal sampai akhir apa yang sedang menatapnya saat itu. Sapi suci 5 warna memiliki perasaan yang sama. Faktanya, banteng ilahi 5 warna bahkan lebih panik daripada Jiang Kufeng saat ini. Dia benar-benar berada di alam tubuh emas. Tetapi sekarang, dia merasa pihak lain bisa membunuhnya hanya dengan tatapannya. Apakah ada hal-hal mengerikan seperti itu di laut? Banteng Dewa 5 warna bahkan ingin terbang menjauh. Itu tidak mungkin alam kesengsaraan, pikir banteng ilahi 5 warna dalam hati. Dia telah berjalan keluar dari dasar laut untuk waktu yang lama, dan dia belum pernah mendengar ada tempat di mana kesengsaraan guntur muncul. Anda harus tahu bahwa guntur kesengsaraan dan fenomena aneh di langit dan bumi tidak dapat disembunyikan. Begitu fenomena kesengsaraan terjadi, seluruh dunia akan terguncang. Mereka berdua berada di alam tubuh emas. Di antara yang selevel, ada seseorang yang mampu membuatnya begitu takut. Banteng ilahi 5 warna tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya keberadaan itu. Kalau bukan karena pengalaman pribadinya sendiri, banteng ilahi 5 warna tidak akan pernah percaya bahwa hal mengerikan seperti itu bisa ada di dunia ini. Apakah itu manusia atau monster? Banteng ilahi 5 warna berusaha keras menenangkan dirinya, dan berbagai kemungkinan berkelebat dalam benaknya. Dia sendiri menolak hampir semuanya. Mengenai lautan purba dan para penguasa legendaris itu, bahkan jika mereka telah meninggalkan benih api mereka dan berada di alam tubuh emas yang sama, mereka seharusnya tidak memiliki perasaan gemetar jiwa seperti ini. Tahukah Anda, kemungkinan besar jiwa pihak lain itu hanya berlalu begitu saja. Jiang Kufeng juga masih kaget dan menyentuh kepala Ahdai. Kali ini, untungnya Ahdai cerdas dan tahu untuk berbalik dan segera lari. Tampaknya kita perlu menghindari area ini untuk sementara waktu. Jiang Kufeng merasakan sedikit nyeri di bahunya. Burung berwarna-warni itu terlalu kuat. Meskipun ada lapisan pakaian di antara mereka, Jiang Kufeng masih merasakan sakit. Ini hanya menunjukkan bahwa burung roh yang berbicara ini juga merasakan bahaya. Baiklah, kita pergi dari sini dulu. Jiang Kufeng menepuk kepala Ahdai. Sekarang dia dan Ahdai menjadi semakin selaras. Dan Ahdai pada dasarnya dapat memahami apa yang dimaksudnya. Benar saja, Ahdai segera berbalik. Pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya misterius muncul tidak jauh dari sana. Dia di sini lagi. Ahdai langsung bersemangat dan tidak sabar untuk segera menerjang langsung ke arah berkas cahaya misterius itu.
Jiang Kufeng tidak punya waktu untuk menghentikannya. Sinar cahaya misterius itu telah mulai mengubah posisinya, dan Ah Dai terus mengejarnya. Lambat laun, Jiang Kufeng dan burung berwarna-warni itu gemetar. Ah Dai bergegas menuju wilayah laut tempat aura misterius baru saja muncul. Luar biasa, berani dan tegas. Bersambung.